Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ini merupakan materi dari kompetensi dasar 3.2. Sebelum kita membahas materinya, kita lihat dulu apa saja indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kedua, menyebutkan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Keempat, menjelaskan proses penyerbukan dan jenis-jenisnya. Kemudian menjelaskan proses pembuahan ganda pada Angiospermae, serta mengidentifikasi macam-macam penyebaran biji. Mari kita simak materinya satu persatu. Seperti halnya makhluk hidup pada umumnya, tumbuhan melakukan proses perkembangbiakan untuk mempertahankan spesiesnya dari kepunahan. Berbeda dengan manusia yang melakukan perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan melakukan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Apakah perbedaan? Apakah perbedaan dari perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan? Mari kita simak berikut. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan ini lebih sering terjadi pada tumbuhan. Dan ciri utama dari perkembangbiakan vegetatif atau aseksual adalah tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan gamet betina yang disebut dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Kedua, perkembangbiakan generatif atau yang biasa juga disebut sebagai perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan ini dapat terjadi baik pada tumbuhan maupun hewan. Dan ciri utama dari perkembangbiakan generatif adalah melibatkan pertemuan gamet jantan dan gamet betina atau yang disebut dengan peristiwa fertilisasi. Perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif alami terjadi pada tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae dapat terjadi melalui dua cara, yaitu dapat terjadi secara alami ataupun dapat terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami pada Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif alami pada Angiospermae dapat terjadi melalui 1. Tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan tunas, yang pertama adalah bambu. Kedua, pisang. Ini tumbuhan bambu dan ini adalah tunas bambu atau yang biasa juga disebut rebung. Ini tunas pisang atau biasa disebut sebagai anakan pisang. Kedua, tunas adventif.
Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di tempat selain batang. Bisa tumbuh dari akar ataupun tumbuh dari daun. Tumbuhan yang mempunyai tunas tumbuh dari akar contohnya adalah sukun dan cemara. Sedangkan tumbuhan yang mempunyai tunas adventif dan tumbuh di daun contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Ini adalah contoh dari tumbuhan cocor bebek. Yang dimaksud dengan tunas adventif, tunas yang tumbuh pada ujung daun dari cocor bebek tersebut. Ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang yang tumbuh di bawah tanah, kemudian menggelembung dan berair. Umbi lapis memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun yang disebut dengan siung. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya misalnya bawang merah seperti pada gambar berikut. Ini adalah gambar dari bawang merah yang telah diiris. Lapisan-lapisan ini sejatinya merupakan pelepah daun yang tumbuh pada batang. Batang pada bawang merah ini merupakan batang yang sangat pendek di sini. Kemudian daunnya terletak berlapis-lapis seperti ini dan dijadikan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada bagian sampingnya dapat tumbuh lagi tunas samping yang disebut dengan siung. Siung inilah yang nanti akan berubah menjadi individu baru. Kemudian ini cakram, yang disebut cakram itu adalah batang dari bawang merah itu sendiri, dan ini adalah daun yang telah mengering. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung seperti umbi. Merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup yang membentuk mata tunas. Contoh pada kentang dan ubi jalar. Ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah menggelembung dijadikan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ciri bahwa ini merupakan umbi batang adalah adanya mata tunas pada permukaan kulitnya dan nanti dari mata tunas tersebut dapat tumbuh individu baru. Yang kelima, cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan misalnya dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Ini adalah contoh wortel. Wortel yang kita konsumsi sebetulnya itu merupakan bagian dari akarnya yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada bagian ujung dari akar ini terdapat batang. Bagian inilah yang nanti bisa dijadikan sebagai alat perkembangbiakan. Berikutnya adalah rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal atau mendatar. Contohnya misalnya tumbuhan jahe, tumbuhan lengkuas. Ini merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Pada bagian dari mata tunasnya nanti bisa tumbuh membentuk individu baru. Ciri dari rizoma adalah terdapatnya sisik atau sekat-sekat pada bagian batang yang tumbuh di dalam tanah tersebut. Terakhir yang ketujuh adalah stolon atau geragi.
stolon adalah batang yang tumbuh merambat di atas tanah dan tumbuh mata tunas pada bagian bukunya yang dapat berkembang menjadi individu baru. Jadi perbedaan antara stolon dengan rizoma, kalau rizoma itu batangnya tumbuh merambat di dalam tanah, maka stolon atau geragih batangnya merambat di atas tanah. Misalnya ini pada tumbuhan stroberi dan rumput teki. Ini rumput teki, ini yang disebut dengan stolon. Ini yang disebut dengan stolon atau geragih. Sedangkan ini pada stroberi yang disebut dengan stolon atau geragih itu sama, adalah batang yang menjalar tumbuh di atas permukaan tanah. Itulah macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif alami pada Angiospermae. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan pada Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada Angiospermae dapat dilakukan dengan cara pertama, mencangkok. Konsep dari mencangkok adalah menumbuhkan akar dari batang yang dicangkok, mendapatkan keturunan dengan cara cepat dan sifat sama dengan induk. Tapi mencangkok mempunyai kelemahan, yaitu akar kurang kuat. Biasa digunakan untuk tanaman buah-buahan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika kita mencangkok. Pertama, biasanya kita memilih batang pohon yang sehat. Kemudian batang pohon yang sehat dan bagus tersebut dikupas bagian kulit batangnya. Kemudian yang kedua, pembukaan kantong plastik berisi media yang nanti akan digunakan sebagai media tanam dari batang tersebut. Ketiga, cabang yang sudah dikupas kulitnya dan dibersihkan bagian kambiumnya itu dimasukkan ke dalam kantong media. Teknik pencangkokan yang efektif dan efisien telah selesai. Ini adalah langkah-langkah ketika kita akan melakukan proses pencangkokan pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua adalah stek batang. Konsep dari stek batang ini adalah menumbuhkan akar pada batang yang ditanam. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan stek batang mempunyai kelebihan, diantaranya pertumbuhan dan pembungaannya relatif lebih cepat, tetapi kelemahannya tidak dapat dilakukan pada tanaman besar. Cara ini biasa digunakan untuk tanaman bunga dan singkong, seperti pada contoh berikut. Ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten ini mempunyai konsep menyambung batang dengan varietas yang sama. Kelebihan dari menyambung atau mengenten ini adalah memperbaiki sifat tanaman yang sudah tumbuh. Tetapi dia mempunyai kelemahannya, hasil bisa tidak sesuai yang diharapkan. Biasa digunakan untuk segala jenis tanaman bunga, buah maupun tanaman hias. Ini adalah contoh langkah-langkah ketika kita akan melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan terhadap tanaman dengan cara menyambung atau mengenten. Keempat, merunduk. Konsep dari merunduk adalah menumbuhkan akar dari batang yang ditanam dalam tanah. Sifat anakan akan sama dengan induk, mendapatkan keturunan lebih cepat. Itu adalah keuntungan dari merunduk. Kelemahannya tidak bisa dilakukan untuk tanaman besar. Ini biasa digunakan untuk tanaman dengan batang yang lentur, misalnya pada melati dan kangkung. Ini langkah-langkah ketika kita melakukan merunduk pada tanaman. Pertama, diambil batang yang relatif lebih panjang, kemudian dijulurkan ke dalam tanah dan ditutup oleh tanah, ditutup dengan tanah sampai dia tumbuh akar. Ketika akar sudah tumbuh dari batang yang dirundukkan ini, maka batang yang menghubungkan tunas ini dengan induknya bisa dipotong sehingga si tunas tadi akan tumbuh menjadi individu baru.
Itu tadi perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae. Sekarang kita lanjutkan dengan perkembangbiakan generatif pada Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup, artinya biji dilindungi oleh daun buah atau karpel. Perkembangbiakan generatif pada Angiospermae melibatkan alat perkembangbiakan berupa bunga. Bagian-bagian bunga dikelompokkan menjadi A. Perhiasan bunga yang terdiri dari kelopak dan mahkota. B. Alat perkembangbiakan yang terdiri dari putik dan benang sari. Tentunya kalian sudah tahu apa yang dimaksud bunga. Bahkan bagian-bagian bunga pun pernah kalian pelajari ketika kalian belajar IPA di kelas 6 SD.